Sudah setahun sejak program Makan Bergizi Gratis atau MBG dijalankan. Puluhan ribu dapur dibangun, ratusan juta porsi makanan dibagikan, dan puluhan triliun rupiah dana APBN sudah disalurkan. Program ini digadang-gadang sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah program sebesar ini benar-benar memberi manfaat ke perekonomian nasional atau justru sebaliknya? Apalagi skalanya nggak kecil. Badan Gizi Nasional menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026 yang akan dilayani oleh sekitar 33.000 dapur di seluruh Indonesia. Untuk menjalankan program yang sebesar ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta melalui yayasan. Skemanya kira-kira kayak gini. Yayasan menyediakan bangunan dan fasilitas dapur, kendaraan operasional, relawan dapur sekitar 50 orang, supplier bahan baku, dan juga operasional harian. Sementara pemerintah menyalurkan dana bantuan sesuai jumlah porsi yang mereka bikin, nyediain kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi, sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan. Untuk setiap porsi makanan, anggarannya itu sekitar 13-15 ribu rupiah, sekitar 8-10 ribu untuk bahan baku makanan, sekitar 3 ribu untuk operasional dapur, dan sekitar 2 ribu untuk biaya sewa fasilitas dapur. Nah, namun belakangan, skemanya berubah jadi flat sekitar 6 juta rupiah per hari per dapur, tanpa melihat jumlah porsi yang dibuat. Dengan kebutuhan 33.000 dapur dan hampir 83 juta penerima manfaat, anggaran MBG di tahun 2026 aja diperkirain mencapai 268 triliun rupiah dan bisa meningkat sampai 335 triliun rupiah. Sebagai perbandingan nih, total anggaran pendidikan nasional sekitar 769 triliun rupiah. Dan program MBG sendiri masuk dalam pos anggaran ini. Artinya, MBG memakan nyaris setengah dari total anggaran pendidikan nasional. Dan disinilah perdebatan ekonominya dimulai. Dengan anggaran yang sebesar itu dan target yang harus dikebut dalam waktu singkat, MBG bukan lagi sekadar program bantuan sosial biasa. Dengan skala sebesar ini, bisa dibilang ini adalah intervensi ekonomi langsung dari negara. Dan menurut pemerintah, program ini bukan hanya soal gizi, tapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dasar alasannya memang cukup jelas. Secara nasional, angka prevalensi stunting masih berada di kisaran 20%. Bahkan di beberapa provinsi bisa mencapai 30-40%. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya asupan gizi sejak usia dini. Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih. Banyak UMKM yang masih berusaha bangkit sejak pandemi beberapa tahun lalu. Sementara petani sering menghadapi masalah klasik, harga panen jatuh saat produksi melimpah. Sehingga narasi pemerintah, MBG disebut bisa menjawab dua masalah sekaligus, masalah gizi dan masalah ekonomi. Harapannya program ini bisa menurunkan angka stunting dan dalam jangka panjang menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif secara ekonomi. Program sebesar ini secara teori menciptakan permintaan besar yang stabil untuk para petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal. Kepala Badan Gizi Nasional juga menyatakan bahwa ada banyak catering dan restoran yang sebelumnya sepi, kini beralih menjadi dapur SPPG dan mendapat pesanan rutin. Dari segi tenaga kerja, setiap dapur SPPG membutuhkan sekitar 50 pekerja. Kalau targetnya mencapai 33.000 dapur, maka secara teori program ini bisa menyerap sekitar 1,65 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Karena itulah, dari sudut pandang pemerintah, MBG ini jadi motor penggerak ekonomi di saat daya beli masyarakat masih lemah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dampak ekonomi ini benar-benar terjadi dalam skala besar seperti yang diharapkan? Atau justru realitas di lapangan lebih kompleks
dari narasi yang disampaikan pemerintah. Dan disinilah analisis ekonominya mulai menjadi menarik untuk kita bahas. Sampai di sini, argumen pro MBG memang terdengar masuk akal. Ada urgensi untuk pemenuhan gizi, sektor usaha mendapat permintaan baru, lapangan kerja bertambah, dan perputaran uang meningkat. Secara teori ekonomi, ratusan triliun rupiah belanja negara memang bisa menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh niat baik atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh efisiensi, distribusi manfaat, dan konsekuensi yang muncul di masyarakat. Dan disinilah mulai muncul sisi lain yang jarang dibahas. Yang pertama adalah tekanan pada harga pangan untuk masyarakat luas. Kenaikan harga pangan memang bisa menguntungkan petani. Namun dalam beberapa kasus, kenaikan ini terjadi karena lonjakan permintaan, sementara pasokannya belum siap meningkat dalam waktu singkat. Akibatnya apa? Sebagian pedagang dan petani lebih memilih menjual ke dapur SPPG yang memiliki permintaan besar dan stabil. Di beberapa daerah, kondisi ini mulai memicu keluhan masyarakat karena bahan pangan di pasar jadi lebih sulit ditemukan atau harganya naik. Wakil Kepala BGN Nanik S. Dayang juga sempat mengakui bahwa penyediaan menu MBG berpotensi mempengaruhi harga sayur dan daging ayam di beberapa wilayah. Dan untuk menghadapi itu, strategi yang dikeluarkan masih seputar penggunaan koperasi atau menghimbau masyarakat untuk menanam sayur di rumah. Masalahnya, program ini jadinya hanya memberi manfaat bagi petani, tapi akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas yang harus membayar bahan baku pangan dengan harga lebih mahal. Dengan kondisi itu, dampak ekonominya jadi tidak merata, bahkan merugikan masyarakat luas yang tidak ikut serta dalam program ini. Artinya, permintaan dari program MBG memang membantu sebagian usaha, tapi juga merusak harga pasar untuk konsumen yang tidak terdampak oleh kebijakan MBG. Poin berikutnya adalah soal risiko tata kelola. Program MBG dijalankan melalui skema kemitraan dengan yayasan. Secara aturan, semua pihak yang memenuhi persyaratan bisa menjadi mitra tanpa dibatasi oleh jabatan, posisi, pekerjaan, atau afiliasi politik. Namun, Indonesia Corruption Watch menemukan adanya yayasan yang memiliki hubungan dengan penjabat atau pihak yang memiliki afiliasi politik. Kebijakan ini memang terlihat inklusif, tapi juga membuka risiko konflik kepentingan. Jika tidak diawasi dengan ketat, kepemilikan dapur bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pemasok bahan pangan bisa berasal dari lingkaran yang sama, dan pengawasan menjadi kurang independen. Dalam kondisi seperti itu, dana ratusan triliun rupiah berisiko tidak menyebar merata kepada masyarakat, tetapi berputar di kelompok tertentu aja. Direktur Kebijakan Publik Selyos Wahyu Askar juga menilai bahwa skema MBG yang tersentralisasi di dapur besar berpotensi nih untuk menyulitkan pedagang pasar tradisional dan peternak kecil untuk ikut menjadi pemasok. Banyak pelaku usaha kecil nggak mampu untuk memenuhi volume dan standar yang ditetapkan. Jika ini terjadi, maka stimulus ekonomi dari program MBG bisa jadi lebih terkonsentrasi, bukannya menyebar luas ke ekonomi rakyat. Dan ketika proyek publik bernilai besar bersinggungan dengan kepentingan politik, risiko penyimpangan juga tentu menjadi lebih tinggi. Dengan berbagai potensi risiko tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar. MBG bukan program kecil. Ini adalah pengeluaran rutin lebih dari 300 triliun rupiah setiap tahun. Dalam kondisi anggaran negara yang terbatas, setiap kebijakan sebesar ini selalu memiliki trade-off. Uang negara pada dasarnya hanya berasal dari 3 sumber: pajak dan penerimaan negara lainnya, utang pemerintah, atau pengalihan anggaran dari program lain. Artinya apa? Ketika ratusan triliun rupiah dialokasikan untuk MBG, maka ada prioritas anggaran lain yang harus dikorbanin. Di tahun 2025 misalnya, pemerintah melakukan kebijakan efisiensi anggaran. Secara resmi,
Yang dipangkas itu adalah belanja administratif kayak rapat dan perjalanan dinas. Namun dalam praktiknya, sejumlah proyek infrastruktur senilai 81 triliun rupiah dibatalkan. Beberapa bantuan pendidikan dan beasiswa juga dikurangi, dan anggaran riset ikut terdampak. Padahal, infrastruktur, pendidikan, dan riset merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Sementara program MBG bersifat belanja rutin yang harus dikeluarkan terus setiap tahun. Ironisnya, program ini bahkan berada dalam pos anggaran pendidikan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan gabungan beberapa kementerian yang fokus pada kegiatan pendidikan itu sendiri. Sementara di banyak daerah, masih ada sekolah yang belum layak, kesejahteraan guru yang terbatas, dan akses bantuan pendidikan yang belum merata. Kalau tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka muncul pertanyaan yang cukup mendasar. Apakah memberi makan 1 kali sehari sudah cukup tanpa memperkuat fondasi pendidikan itu sendiri? Pada akhirnya pertanyaannya bukan apakah MBG memiliki manfaat ekonomi atau tidak, karena dalam skala sebesar ini, manfaat ekonomi itu pasti ada. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah manfaat tersebut sebanding dengan potensi ekonomi yang harus dikorbankan dari program-program strategis lain? Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pro dan kontra program makan bergizi gratis dari sisi ekonomi. Kalau dirangkum, program ini memang punya potensi untuk memberi manfaat bagi perekonomian. Tapi di saat yang sama, ada konsekuensi yang perlu diperhatikan. Kenaikan harga pangan bisa menguntungkan petani, tapi juga membebani masyarakat luas. Ada intervensi ekonomi besar, tapi bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi pada program pemerintah yang mana sangat riskan ya buat independensi ekonomi rakyat. Di sisi tata kelola, skema kemitraan juga sangat berisiko membuat manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu jika pengawasan tidak berjalan efektif, sehingga dampak ekonomi tidak terasa untuk masyarakat luas, tapi hanya segelintir golongan saja. Dan dari sisi anggaran, dukungan terhadap MBG juga berarti ada program lain yang harus dikorbankan, beserta seluruh potensi ekonomi dan pembangunan di aspek lain yang ikut dikorbankan. Jadi persoalan MBG sebenarnya bukan sekadar apakah program ini baik atau tidak, tapi soal bagaimana negara menentukan prioritas. Apakah manfaat ekonomi dari MBG cukup besar dan cukup luas untuk membenarkan biaya ratusan triliun rupiah setiap tahun? Apakah program ini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang? Atau hanya jadi stimulus jangka pendek, alat politik untuk dapat suara, dan jadi bom waktu di masa depan? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.